pemirsa, Dialog Suara Publik kembali menjumpai Anda pada sore hari ini, Kamis 29 Oktober 2020 bersama saya Delima Febria. Pemirsa, pemerintah daerah berupaya untuk mempertahankan kearifan lokalnya, dalam hal ini makanan yang sudah melegenda yakni kuliner rendang. Dan pemerintah Kota Payakumbuh berusaha dan juga berupaya untuk bagaimana rendang ini bisa dikenal mendunia. Seperti apa? Akan kita bahas pada sore hari ini bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Barat. Saya perkenalkan dulu, di sebelah kanan saya sudah hadir Wakil Wali Kota Payakumbuh, yakni Bapak Erwin Yunas SEMM. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Pak Erwin Yunas ini merupakan sosok seseorang yang milenial yang bergabung sebagai kepala daerah sejak September 2017, berlatar belakang sebagai entrepreneurship yang berhasil rebranding Kota Payakumbuh sebagai Kota Batiah, sebagai berubah menjadi Kota Randang. Iya. Dan sekarang rendang sudah dikenal mendunia. Nah, sebenarnya ide awalnya ini dari mana nih Pak? Karena ini juga bertujuan untuk membangun IKM kita ya. Iya, betul. IKM dan juga koperasi modern kita. Mungkin bisa bercerita sedikit Pak. Oke, kita bergabung September 2017 di pemerintahan. Kemudian kita tentunya ingin kehadiran kita di kampung halaman itu memberikan daya ungkit untuk manfaat untuk masyarakat kita. Dan kita lihat karena memang Payakumbuh tidak memiliki tambang seperti daerah-daerah lain atau industri yang besar. Nah, hanya saja Payakumbuh itu terkenal dengan industri kulinernya. Jadi yang diolah itu tambang perut manusia sama tambang selera. Nah, kita lihat di situ kalau ini akan harus kita lakukan suatu gebrakan supaya nanti Payakumbuh ini betul-betul menjadi industri, jadi industri makanan. Nah, kemudian kita lihat nih dalam perjalanan kita mengolah semua potensi yang ada di Kota Payakumbuh. Kemudian kita lihat juga di mana kelebihan, di mana kekurangan, di mana ini tantangan dan peluang masa depan itu kita lihat. Nah, selama ini Payakumbuh dikenal dengan Kota Batiah. Iya. Nah, Batiah ini memang makanan tradisional juga, tetapi sudah tidak sesuai lagi dengan zaman. Nah, hanya saja Batiah itu punya idiom, punya arti yang dibuat oleh pemerintahan masa lalu. Terdahulu. Nah, berarti kalau itu dibuat oleh manusia, oleh orang-orang juga, berarti kita juga bisa dong merubahnya. Nah, karena apa? Karena perubahan itu harus. Benar. Nah, kita lihat di situ. Nah, kemudian Payakumbuh untuk memberikan daya ungkit itu lagi, memang Payakumbuh itu jadi tujuan wisata kulinernya. Jadi Pekanbaru dari daerah sekitar itu datang ke Payakumbuh untuk menikmati kulinernya Payakumbuh. Nah, jadi kita melihat nih apa yang paling baik, yang terbaik kita lakukan, yaitu sentuhan rebranding tadi. Nah, rendang itu cukup menjanjikan karena sempat viral, karena ada negara lain mencoba untuk klaim. Nah, sementara negeri kita tidak melakukan. Benar. Nah, di situ kita ambil positioningnya. Oh iya, kalau yang lain tidak melakukan, kenapa kita tidak memulai? Ini berawal dari klaim dari negara lain itukah baru kita mencetus untuk mengikat rendang ini, atau seperti apa ini Pak awal mulanya? Oh enggak. Jauh sebelum itu? Klaim itu sudah jauh sebelum kita hadir. Hanya saja kita melihat kalau branding itu sesuatu yang sangat dibutuhkan saat ini. Ya, misalnya kalau kita minta kopi di warung, kemudian kita minta black coffee di cafe, itu harganya kan beda. Iya, benar. Ya, kita minta air putih sama minta yang mineral itu kan beda harga. Padahal itu sebenarnya sama. Sama sebenarnya. Nah, jadi kehadiran waktu kita hadir itu kita hanya melihat, mengolah bagaimana dampak kehadiran kita itu betul-betul besar dirasakan oleh masyarakat. Nah, makanya kita melakukan rebranding tadi.
Rebranding ini kita lakukan tahun 2018 ya Pak ya? Declare 2018. Declare 2018. Iya. Mungkin proses-proses yang sudah kita lewati sampai sejauh ini apa aja nih Pak? Oke. Yang tidak waktu negara lain klaim itu, kita belum punya literasi yang cukup untuk menyatakan kepemilikan ini. Nah, sementara untuk menyatakan kepemilikan itu kita harus punya data. Nah, akhirnya kita mengolah data itu dan ternyata 2013 itu Payakumbuh sudah ditetapkan sebagai kota produsen rendang. Jadi One Village One Product. Itu tahun 2013 ditetapkan oleh Pak Gubernur. Nah, kemudian di Payakumbuh juga sudah ada perkampungan rendang. Perkampungan rendang. Nah, itu jadi perkampungan rendang itu di sana itu ada 23 jenis rendang yang sudah sudah didata. Dan mungkin banyak lagi. Jadi kalau seandainya kayu ini empuk di presto, mungkin jadi rendang juga. Benar. Nah, jadi kita bisa duduk di rendang. Jadi banyak jenisnya ya Pak ya. Nah, kita lihat di Payakumbuh tidak hanya jumlahnya banyak, tapi bahan bakunya juga tersedia. Jadi kalau cabai, kita ada cabai kopai, itu panjangnya sampai 30 cm. Nah, itu inovasi daerah. Nah, kemudian kita punya padang mengatas, itu untuk breedingnya sapi terbesar di Sumatera. Mungkin di Indonesia itu hanya beberapa. Nah, di Payakumbuh itu ada. Jadi padang mengatas itu waktu Pak Jokowi ke Padang Mengatas, beliau sempat bilang itu Payakumbuh itu New Zealand-nya of Indonesia. Jadi Padang Mengatas itu New Zealand of Indonesia. Nah, kemudian kita juga punya dilengkapi dengan Slaughterhouse International yang berkapasitas besar. Itu bisa sampai 100 ekor per hari. Itu hanya ada satu di Sumatera. Cuma ada di Payakumbuh. Hanya ada di Payakumbuh. Nah, jadi data-data itu kita olah untuk diceritakan dalam buku. Nah, kemudian di situ kita juga di bawah bimbingan provinsi dan kementerian, akhirnya kita mendapat anggaran untuk membangun sebuah sentra industri rendang. Jadi ada perkampungan rendang, ada industri rendang modernnya. Dan lengkaplah dia menjadi buku. Jadi literasi itu yang kita kumpulkan, data-data itu yang kita kumpulkan untuk bagaimana kita mempunyai data yang kuat, mengajukan seperti yang Bapak bilang tadi, keunggulan-keunggulan kita miliki di Kota Payakumbuh ya Pak ya? Iya. Untuk sekarang industri rendang kita ada berapa Pak yang ada di Kota Payakumbuh? Kalau yang sudah bergabung dengan koperasi itu ada 40-an. Sudah ada 40-an. Dan itu akan banyak lagi bergabung nanti. Jadi kelebihan yang kita miliki di Payakumbuh itu adalah selama ini industri itu, UKM itu dibantu sedikit-sedikit. Nah, dibantu oleh pemerintah kota. Iya. Jadi dibantu hanya kebutuhan-kebutuhan kecil. Sementara kita melihat bahwa untuk berhadapan dengan yang besar itu mereka tidak mampu. UKM kita tidak akan pernah mampu menghadapi yang besar. Nah, bagaimana mereka itu bisa besar? Ya, pemerintahlah sebagai fasilitatornya. Nah, di sentra industri ini kita lengkapi dengan teknologi yang selama ini mungkin tidak terfikirkan oleh UKM. Nah, itu yang kita ciptakan. Jadi apa yang dimiliki oleh industri besar, nah kita sediakan untuk dioperate sepenuhnya oleh UKM. Jadi boleh dibilang itu Payakumbuh itu membangun UKM maju koperasi modern. UKM maju koperasi modern. Iya. Nah, kenapa begitu? UKM itu sudah pasti mereka cukup lah untuk kebutuhan mereka saja. Tapi untuk sesuatu yang lebih besar itu energinya sangat besar. Seperti perizinan, fasilitas segala macam, dan itu biayanya besar. Itu kita fasilitasi Pak? Kita fasilitasi semua. Jadi di pemerintah itu membuat sentra industri. Nah, sentra industri ini kemudian sentra industrinya dilengkapi dengan teknologi yang dibutuhkan untuk menjadi sebuah industri besar. Nah,
fasilitas itu dikelola oleh UPTD. UPTD ada juga UPTD-nya? Ada. Jadi pemerintah dalam hal ini mencoba membangun sebuah unit usaha profesional di mana itu di bawah monitor oleh kedinasan. Nah, Dinas Perindustrian kita. Nah, UPTD inilah sebagai pemilik sentra industri itu. Nah, tetapi operatornya adalah koperasi. Nah, operatornya adalah UKM yang tergabung di dalam koperasi. Nah, jadi sentra industri itu kita lengkapi untuk menjadi sebuah industri besar, dilengkapi mulai dari processingnya, kemudian pengemasannya, kemudian perizinannya. Bahkan kita sudah punya namanya izin edar BPOM, halal, kemudian HACCP untuk ekspor, kemudian NKV untuk sumber bahan bakunya, kemudian ada SNI-nya, ada ISO-nya, pokoknya lengkap banget itu kita sediakan untuk UKM. Dan itu sepenuhnya untuk UKM. Jadi kalau cerita tentang persyaratan untuk industri makanan di Payakumbuh sudah bisa bersaing nih dengan perusahaan besar. Pastinya ini semua didapat pasti melewati tantangan juga ya Pak ya. Banyak mungkin yang proses-proses yang kita lewati, bagaimana bisa Payakumbuh seperti Bapak bilang tadi buat sentra industrinya. Nah, ini tidak banyak daerah memang yang terfikirkan untuk berinovasi. Sebenarnya ini yang mendorong Bapak sendiri untuk menggerakkan ini apa nih Pak? Ini menarik sebetulnya. Menariknya Bapak Wali Kota berikan saya kesempatan untuk fokus. Nah, sehingga kebetulan ya ini bidang industri makanan, kemasan itu expertnya saya. Jadi ini di bawah bimbingan Pak Wali Kota, saya diizinkan untuk fokus mengelola ini, sehingga ini betul-betul bisa dikelola dengan baik. Bahkan kita bisa mengklaim bahwa industri terbesar rendang di dunia itu ada di Payakumbuh. Ada di Payakumbuh. Iya. Nah, kita targetnya ke depan mampu memproduksi rendang itu sampai 10 ton per hari. 10 ton per hari. Kalau sekarang berapa Pak yang mampu kita produksi? Saat ini karena memang kebutuhannya belum besar dan waktunya tidak cepat, jadi kita bisa 2-3 ton per hari. 2-3 ton per hari. Jadi kalau 10 ton per hari itu harus dia running 24 hour. Itu. Berarti masing-masing UKM sudah paham, sudah tahu akan target-target seperti itu ya Pak ya. Bagaimana mereka bisa masing-masing UKM ini berinovasi tentunya Pak. Ya. Jadi UKM rendang di Payakumbuh khususnya, bahkan ini tidak hanya Payakumbuh. Kalau di Sumatera Barat untuk bergabung dengan koperasi ini, ayo kita gabung dengan koperasi boleh. ini. Dari luar Payakumbuh juga boleh? Boleh. Karena memang itu plat merah miliknya pemerintah dan harus memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk masyarakat kita. Pak, ini menarik, rendang tidak hanya ada di Payakumbuh, tapi di daerah lain juga ada. Betul. Nah, apa mungkin yang bisa kita tonjolkan dari Payakumbuh ini? Bagaimana seperti yang Bapak bilang tadi, rebranding kita, Payakumbuh, ketika orang mendengar Payakumbuh, the city of rendang. Nah, ini poin penting juga dalam kita mengambil posisi sebagai yang pencetus branding kota. Benar. Iya kan? Dan rendang ini pemiliknya itu adalah orang Minang. Iya. Hanya saja Minangkabau itu kan tidak ada di Google. Kotanya kan tidak ketemu di Google. Benar. Ya, Minangkabau itu tidak ketemu di Google. Kemudian Minangkabau dari Sumatera Barat. Sumatera Barat itu kalau ditempatkan PIN itu terlalu besar. Terlalu luas. Iya. Nah, jadi dengan kita melakukan literasi itu, nah PIN itu kita posisikan di Payakumbuh. Itu untuk menyelamatkan kearifan lokal kita. Nah, kita sadar itu bahwa rendang ini milik orang Minang. Hanya saja Payakumbuh yang memulai melakukan rebranding ini dan menyelamatkan rendang dari
klaimnya orang lain. Nah, jadi Payakumbuh mewakili Sumatera Barat untuk mempertahankan rendang sebagai arifan lokal yang harus kita jaga. Pasti ada bedanya ya Pak ya dari rendang-rendang kabupaten lainnya? Rendang itu sebetulnya semuanya sama. Lama. Nah, bahasa orang awak itu kan lama. Iya. Nah, hanya saja di Payakumbuh itu tambah bana, jadi lama bana kalau Payakumbuh. Insya Allah begitu. Iya. Sekarang rendang itu sedang menunggu proses bagaimana kita jadikan sebagai warisan budaya non benda yang saat ini memang sedang diproses ya Pak ya oleh UNESCO. Ini sampai saat ini tahapannya sejauh mana nih Pak? Oke. Untuk mendapatkan sebuah pengakuan itu butuh proses, kegiatan-kegiatan, dan itu memang harus diekspos. Nah, itu menjadi referensi nanti UNESCO untuk menetapkan rendang itu jadi intangible world heritage-nya Sumatera Barat. Nah, jadi itu bukan hanya Payakumbuh, tapi itu mewakili Sumatera Barat. Makanya saya bilang tadi rendang ini adalah hanya Payakumbuh untuk menyelamatkan. Nah, tapi kita bekerja untuk mewakili ranah Minang maju ke tahapan yang lebih tinggi. Jadi untuk mengambil warisan non benda dunia ini, ya kita harus intens melakukan program-program sosialisasi, program-program kegiatan, pembinaan. Nah, bahkan kita ada Payakumbuh Merandang itu setiap tahun. Itu event kita setiap tahun? Setiap tahun. Nah, nanti akan kita tingkatkan lagi, ada Dunia Marandang. Dunia Marandang. Nah, ada nanti satu hari itu mungkin boleh dibilang itu seluruh KJRI yang ada mewakili Indonesia di berbagai negara itu nanti ikut festival Marandang bersama kita. Ini nanti sistemnya dalam bentuk diperlombakan atau gimana Pak? Ada yang diperlombakan, itu tentu perlombakan hadir di satu tempat. Kemudian festival diramaikan oleh chef-chef di luar negeri. Ini yang akan kita canangkan untuk agenda berikutnya. Insya Allah begitu. Iya, ini menarik. Rendang tentunya di Payakumbuh ini tentunya sudah bekerja sama juga ya Pak ya dengan perusahaan-perusahaan lain. Dalam hal ini kita juga meng-guide Global Entrepreneur Professional Genpro, bagaimana kita memang optimis dan juga yakin rendang ini bisa go internasional, bahkan ini sudah di depan mata kita. Untuk sejauh ini Pak, selain itu apalagi yang sudah kita lakukan bersama pihak-pihak ketiga lainnya Pak? Untuk kegiatan tetap menjaga rendang ini tentu yang harus kita perkuat adalah pemasarannya. Nah, pemasarannya itu saat ini yang kita lakukan. Kita mencoba berkomunikasi dengan agen-agen kita di pemerintahan di luar. Kemudian khususnya itu konsumsi yang terbanyak itu adalah untuk jemaah haji kita. Oh, jemaah haji kita. Jemaah haji. Nah, tapi tahun ini kan kita nggak ini Pak, tidak ada umroh, tidak ada haji karena pandemi COVID-19. Itu gimana Pak? Iya, ini tahun kemarin sebetulnya kita dapat kontrak besar untuk pengadaan rendang jemaah haji. Ya, ini Allah memberikan waktu kita untuk mempersiapkan lebih matang sebetulnya. Ya, hanya tertunda. Hanya tertunda. Ya, hanya tertunda. Mudah-mudahan di kesempatan haji berikut, nah kita sudah bisa lakukan supply yang besar. Karena memang yang terbesar itu karena rendang ini termasuk makanan halal yang sudah diaku rasanya dan bisa diterima oleh seluruh lapisan. Jadi rendang kita prioritaskan adalah untuk kegiatan musim haji atau umroh itu. Musim haji dan umroh. Berarti tahun 2021 mungkin ketika pandemi ini sudah mereda, kita ada target mengirim ada berapa gitu Pak? Jadi target kita tidak banyak-banyak. Kita minta perlindungan dari Pak Menteri, Pak Teten, kemudian kepada Presiden. Ya memang untuk menghidupkan UKM ini sebetulnya ya cukup membeli produknya. Membeli produknya. Beli produknya.
Jadi bayangkan Indonesia itu 230.000 jemaah hajinya. Iya. Itu mereka akan berada di Arab Saudi itu selama 40 hari. Benar. Coba Delima bayangkan 230.000 Bisa banyak potong tuh itu sebenarnya, berapa kilo? Iya. Nah 230.000 potong daging rendang. Nah dikalikan 40 hari. Itu banyak sekali. Kita siap Pak untuk memenuhi asupan itu? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Cukup 1 kali sehari aja makan rendang cukup. Itu sudah membuat UKM kita kaya raya. Nah, kalau untuk sampai sekarang UKM kita apa ininya Pak? Maksudnya inovasi seperti apa lagi yang mereka lakukan Pak? Nah, jadi kehadiran sentra industri ini bukan sebagai pesaing UKM kita. Justru kita mendukung mereka, memfasilitasi mereka untuk bersaing di pasar yang global. Yang besar. Pasar global. Jadi kalau mereka mau bersaing mungkin perlu persyaratan ini itu segala macamnya, cukup gabung dengan koperasi. Jadi di situ ditulis, di situ diproduksi di sentra industri rendang Payo Payakumbuh. Nah, semua perizinannya sampai ke telusur produknya ada di kita. Koperasi rendang Payakumbuh. Itu ada syarat dan ketentuan untuk bergabung dengan koperasi itu Pak? Tentunya sudah memiliki UKM. Itu. Dan kalau ada keinginan untuk memproduksi itu, ya kita tinggal bergabung dengan koperasi. Apa saja mungkin yang dinaungi di dalam koperasi itu Pak untuk UKM-UKM kita? Jadi kita memberikan fasilitas yang lebih besar kepada UKM-UKM kita yang selama ini hanya dibantu dalam satuan-satuan kecil, di mana mereka itu harus berhadapan dengan perusahaan-perusahaan makanan besar. Nah, itu kan yang mereka sulit kita untuk membantu satu-satu karena ada ribuan UKM kita. Nah, di sini dalam bentuk sentra ini kita memiliki semua kebutuhan industri sampai perizinan sampai semua fasilitasnya, sehingga UKM-nya lah yang datang ke tempat itu. Dan ini nanti di Payakumbuh akan dibangun juga sentra industri pengolahan kelapanya, sentra industri pengolahan cabenya, pengolahan bawang. Nah, sehingga UKM-UKM kita itu betul-betul merasakan mendapatkan fasilitas yang layak sebagai industri. Jadi UKM maju itu nanti sebetulnya sudah ada di Payakumbuh. Sudah ada di Payakumbuh. Sudah ada di Payakumbuh. Berarti masing-masing UKM itu bisa bersaing secara sehat ya Pak ya? Ya. Karena sudah kita fasilitasi seperti yang Bapak bilang tadi, seperti rumah potong hewannya sudah ada. Sudah ada. Nanti juga bumbu-bumbunya juga seperti cabai. Betul. Yang untuk bahan-bahan bakunya juga sudah kita sediakan. Iya. Iya. Ya, ini yang menjadi critical point kita, bagaimana UKM itu betul-betul bisa maju dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Yang namanya UKM kan UMKM itu kecil menengah, dan untuk menaik kelas itu ya harus diberikan yang besar fasilitas. Nah, gitu. Berarti upaya kita untuk menjadikan Payakumbuh ini The City of Rendang itu juga memberikan dampak yang luar biasa bagi perekonomian UMKM kita di Payakumbuh ya Pak ya? Alhamdulillah. Jadi tahun 2019 itu Payakumbuh mencatat pertumbuhan ekonomi terbaik di Sumatera Barat. Terbaik di Sumatera Barat. Karena produksi rendang ini? Mungkin salah satunya. Salah satunya. Karena semakin banyak orang yang tertarik datang ke Payakumbuh, semakin banyak UKM yang baik yang sudah terdaftar ataupun belum, mereka berdagang. Nah, akhirnya pasar kita hidup. Nah, jadi kita akan selalu inovasi terus supaya rebranding ini semakin kuat dan memberikan daya ungkit pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat kita. Baik, Pak Erwin, ini sangat menarik, dan pemerintah Payakumbuh juga dalam salah satu bentuk komitmennya yakni membuat adanya School of Rendang. Ya Pak, nanti kita akan bahas setelah jeda, tapi pemirsa kami undang Anda untuk berpartisipasi bersama kami di sini di 0751463133. Kita membahas mengenai Payakumbuh City of Rendang, tapi sebelumnya kita saksikan dulu yang mau lewat satu ini.
Hai guys, tahu nggak sih? Sekarang TVRI Sumatera Barat dapat diakses dimanapun dalam genggaman kita. Bener banget, dapat disaksikan ada langsung atau live streamingnya di www.tvrisumbar.co.id, Di Facebook dan YouTube. di aplikasi TVRI Klik pada Android dan iOS serta aplikasi Kugo Nin Media. Bagi kalian lagi mager, tinggal klik ponsel pintar kalian, keren kan? TVRI, media pemersatu bangsa. Untuk menjangkau pemirsa yang lebih luas, siaran TVRI Sumatera Barat dapat juga disaksikan melalui kanal digital dengan kualitas yang lebih optimal. Pada channel 30 dengan coverage area Kota Padang, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman. Channel 32 dengan coverage area Kota Solo, Kabupaten Solo, Kota Sawalunto, Kabupaten Sejunjung, Darmasraya, dan Batu Sangkar. Channel 29 dengan coverage area Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, dan Tanah Datar. Channel 42 dengan coverage area Simpang 4 Air Bangis. TVRI, media pemersatu bangsa. Ya, masih dalam dialog Suara Publik, pemirsa, kita masih bersama Wakil Wali Kota Payakumbuh, yakni Bapak Erwin Yunas. Kita masih membahas mengenai Payakumbuh City of Randang. Tadi kita sudah banyak berdiskusi bersama Pak Erwin bagaimana tahapan-tahapan dan juga proses yang dilalui pemerintah kota sehingga bisa menjadikan Randang ini diakui dunia. Dan kita bisa mengambil kembali klaiman dari negara lain bahwa Randang ini punya mereka. Dan pemirsa juga upaya dari pemerintah kota untuk menaik kelaskan UMKM-nya, ini juga merupakan tantangan di era 4.0 saat ini ya Pak ya, pasar global kita, yakni bagaimana pemerintah Kota Payakumbuh itu berupaya untuk mengindustrialisasikan UKM kita yang ada di Kota Payakumbuh. Benar sekali. Ini yang memang harus kita lakukan, bagaimana pemerintah itu berperan langsung terhadap tumbuh kembangnya UKM. Ini fokus kita saat ini Pak. Ya, untuk di ini kita itu sejalan dengan keinginan Bapak Presiden supaya kita harus membantu nih UKM. Jadi apa yang dilakukan pemerintah Payakumbuh itu untuk UKM naik kelas itu, ya kita mulai dengan sentralisasi industri tadi. Jadi mereka sudah tidak dibantu sedikit-sedikit, tapi kita full bantu. Maksimal, bahkan kita pikirkan sekarang gerakan untuk beli produk UKM dari diri kita, dari aparatur kita, sehingga mereka itu sudah otomatis akan hidup. Beli produk UKM ini yang kita gaungkan untuk bagaimana lingkungan pemerintah Kota Payakumbuh ini bisa berinisiatif untuk membeli produk-produk UMKM kita ya Pak ya. Iya, dari gerakan itulah untuk supaya UKM kita itu betul-betul naik kelas. Dan secara yang bagian besarnya ya kita juga melakukan lobby-lobby antara pemerintah dengan bisnis, pemerintah dengan pemerintah, supaya ya rendang ini digunakan, dibeli. Nah, saya juga marketingnya rendang. Iya. Saya jadi marketingnya rendang. Jadi bagaimana rendang yang nanti diproduksi oleh UKM kita, nah bisa diekspor, bisa digunakan untuk kegiatan yang massal. Nah itulah. Untuk sejauh ini ekspor rendang kita itu yang terjauh ke negara mana Pak? Sekarang negara sudah tidak ada lagi yang jauh ya, semuanya bisa dijangkau. Iya benar. Iya kan? Nah jadi lebih banyak itu memang negara-negara yang penduduknya senang makan, senang kulineran. Baik, kita tahan dulu Pak Erwin. Okay. Kita angkat dulu penelpon yang masuk. Halo, selamat sore. Ya, halo. Selamat sore. Iya, dengan Ibu siapa di mana, Bu?
Ibu Desi. Ibu Desi, silakan Bu dengan pertanyaannya. Untuk Pak Wakil Wali Kota, Pak Erwin, sanang mendengar kalau Pak Kumbuah tuh gini kok alah mencoba Pak Yo naik branding atau apa namanya Pak Yo dari kota Botiah jadi kota Randang ya Pak ya. Iya Bu. Tapi yang ambu pikir gini kok nak Pak, yang sebenarnya tuh Randang apa Rendang ya Pak? Oke. Karena kadang-kadang itu jadi perdebatan juga. Tuh filosofinya sebenarnya apa Pak dari Randang atau Rendang itu Pak? Baik. Tapi selamat ya Pak ya kalau bisa apa kota Randangnya kok Pak. Jadi Bu Devi, terima kasih. Baik, itu saja Bu Desi. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih untuk partisipasinya Bu Desi. Mungkin bisa ditanggapi langsung nih Pak Erwin. Itu kebanyakan orang bilangnya rendang, ada sebagian yang randang. Nah, sebenarnya ini apa Pak? Randang atau rendang? Oke. Ini memang harus kita dulu Dudukkan, yang paham iya. ya. Kita orang Minang itu harus paham Iya. dulu. Rendang itu adalah produk, Oke. ya. Sementara marandang itu adalah proses pengolahan, Iya. ya kan? Nah, jadi kenapa Payakumbuh kota Randang? Kota di mana dia banyak memiliki proses pembuatan rendang. Nah, jadi kan tidak pernah kalau ibu-ibu disapa, ya mungkin dalam bahasa Minangnya, kama Bu, pai marandang. Iya. Bukan pai Pai marandang. Iya. Iya. Benar. Betul ya. Nah, jadi ibu mau kemana? Saya mau membuat rendang. Saya mau membuat rendang. Nah, membuat rendang itu dalam bahasa Minangnya itu adalah marandang. Nah, berarti kota Randang. Kota Randang. Berarti benar ya Pak ya, Payakumbuh City of Randang. Bukan City of Rendang. Bukan City of Rendang. City of Rendang. Bukan. Jadi Itu selama Bu ini Desi. masyarakat banyak salah kaprah Pak. Mungkin bukan salah kaprah karena memang lidah terbiasa menyebut rendang. Nah, jadi harus kita biasakan lagi. Randang itu adalah proses. Nah, marandang itu kan kebersamaan. Ibu-ibu zaman dahulu bersama-sama. Marandang itu kan tidak pernah sendiri. Iya, rame-rame ya Pak. Rame-rame. Maka dari itu tadi Bapak bilang apa? Dunia marandang. Dunia marandang. Nah, jadi rame-rame Iya. kita membuat rendang. Iya. Nah, gitu. Jadi Bu Desi tadi terima kasih. City of Randang. City of Randang. Ya. Bukan City of Rendang. Bukan. Nah, untuk filosofinya gimana nih Pak? Filosofi apa nih? Filosofi rendang. Filosofi itu kan Filosofi banyak yang marandang. diciptakan. Jadi proses marandang ini kita angkat sebagai branding di Kota Payakumbuh supaya nanti semakin familiar lah bahwa randang itu adalah proses. Oke. Ada proses. Nah, di Payakumbuh itu ada proses tradisional, ada proses yang modernnya. Nah, jadi kita akan memfamiliarkan yang ingat randang, ingat Payakumbuh. Ingat Jadi- Payakumbuh, randang. Asik. Jadi kalau untuk di Payakumbuh ini kita masih tetap mempertahankan tradisionalnya atau sekarang kita sudah mixing dengan proses modernnya Pak? Semua berlaku. Semua berlaku. Semua berlaku. Ada selera yang modern, ada yang tradisional. Itu tergantung ke selera masing-masing. Tergantung selera. Baik, kita angkat dulu lagi Pak penelpon yang masuk. Silakan. Halo, selamat sore. Selamat sore. Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Ya Pak Indra. Pak Indra, silakan Pak dengan pertanyaannya. Tadi Pak ada istilah rendang. Tapi yang boleh dapat kabar, rendang itu artinya memasak lama. Ya. Istilahnya dilamukan sampai mati. Bukan proses. Pakai siapa? Tadi kan orang punya rendang. Jadi kalau di awal artinya sama saja itu randang atau rendang. Cuman cara penyampaian masing-masing manusia. Oke. Cuman arti sebenarnya memasaknya sampai santai lama. Menunggu. Sampai kariang. Tidak berkuah. Ya. Itu arti sebenarnya Pak. Kalau menurut awak baca filosofinya Pak. Ya, ya. Kan memproses cara sama-sama masak. Terima kasih Pak ya. Baik. Atas perhatiannya. Makasih Pak Indra. Baik, terima kasih Pak Indra. Ada yang mau dikomentari, Pak Erwin? Kita harus terima semua Iya, pemahaman-pemahaman. Benar. Karena itulah keberagaman kita. Itu. Ya. Ya. Jadi tadi
kita udah mengirim rendang sampai ke dunia, sampai ke ekspornya sampai ke luar negeri. Nah ini ada tujuh negara ya Bapak bilang tadi, dikirim ke 7 negara. Sudah kita ekspor rendang ini. Kemana saja itu Pak? Jadi itu dalam proses inkubasi. Iya. Jadi ada tidak terhitung lagi. Sudah tidak terhitung lagi. Yang kita lakukan adalah bagaimana memperkuat supaya rendang ini betul-betul jadi kebanggaan orang Minang, orang Awak, ya, dan bisa dinikmati seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia di dunia bahkan ya Pak ya. Seperti kita juga paham bagaimana negeri kita menjadi sasaran empuk untuk bisnis developmentnya makanan-makanan dunia. Ya mungkin kita tidak menyebut produknya, Jepang itu sangat familiar dengan Indonesia. Ya orang Indonesia familiar dengan makanan Jepang. Benar. Indonesia familiar dengan makanannya Korea, makanan Thailand. Benar. Nah kenapa kita orang lain tidak familiar dengan makanan kita? Itu dia poinnya. Iya baik, kita tahan dulu Pak. Halo, selamat sore. Selamat sore. Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Sultan Sati di Payakumbuh ini. Oke, langsung dari Payakumbuh nih penelpon kita. Silakan Pak Sultan. Ya, Assalamualaikum Bapak, ini warga Bapak ini. Waalaikumsalam Pak. Sehat Pak, kemarin Bapak sudah kena itu. Alhamdulillah sudah sehat kembali Pak. Syukurlah, saya senang Bapak yang sehat ini. Amin amin Pak Sultan. Nah, ini persoalan ini masalah rendang ini hak ciptanya Pak. Ini kita punya atau Bukit Tinggi punya ini atau Pariaman punya ini gitu. Kita klaim sekali hak patentnya Pak. Gimana itu Pak? Kayak Sanjay itu kan Sanjay katanya, tapi kan singkongnya dari Payakumbuh Pak. Iya. Iya, semuanya dari Payakumbuh ini ya. Ini hak patentnya Pak gitu ya. Iya. Apa Payakumbuh punya rendang nih, apa Agam punya, apa ya sayangnya sih saya tidak ahli sejarah loh Pak. Gitu. Jadi siapa yang punya ini gitu. Segera dipatenkan Pak. Ya itu hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sultan. Langsung dari Payakumbuh nih. Masyarakat Payakumbuh langsung bertanya, sebenarnya rendang ini dari Payakumbuh, Agam, Bukit Tinggi atau gimana nih Pak? Jadi yang sudah kita cerita awal tadi. Nah, Payakumbuh kan sudah membuat literasi buku City of Rendang. Jadi cerita tentang kepemilikan branding ini milik Payakumbuh boleh mengaku sebagai city brandingnya kota Rendangnya. Nah, kenapa? Karena memang sudah ada buku literasi yang kita ciptakan. Nah, kalau Payakumbuh membuat branding kotanya adalah kota rendang, kemudian ada dukungan dari pemerintah, kemudian ada buku, ada kegiatan yang banyak tentang rendang, ya boleh kita mengklaim bahwa Payakumbuh City of Rendang. City of Rendang sebagai kota rendang. Nah, karena apa? One Village, One Product yang ditetapkan oleh Pak Gubernur juga menetapkan Payakumbuh sebagai produsen rendang di Sumatera Barat. Nah, kalau yang lain juga mengklaim dia punya rendang, itu wajib karena rendang itu milik orang Minang. Nah, tapi kota rendang hanya Payakumbuh. Itu saja. Semua rendang itu kan lama. Payakumbuh lama Bana. Nah, jadi begitu. Semua rendang ada, tapi kotanya hanya Payakumbuh. Berarti semua daerah silahkan mengklaim rendang itu dari daerah mereka ya Pak ya. Mereka punya tapi ciri tetap khas. Yang branding itu ada. Yang branding itu ada di kota Payakumbuh. Dan itu sudah sekarang lagi diproses di UNESCO. Ya Pak ya. Intangible World Heritage-nya kita ajukan Payakumbuh mewakili Sumatera Barat. Jadi tidak hanya Payakumbuh membawa diri sendiri, kita membawa Sumatera Barat. Nah, karena memang hanya Payakumbuh yang buat literasi selengkap ini. Rendang dari daerah lain itu lama, tapi dari Payakumbuh itu lama Bana. Itu bahasa marketingnya. Iya, benar sekali. Nah, ini termasuk komitmen dari pemerintah Payakumbuh juga ini Pak untuk membuat ada School of Rendang. Ya. Ini juga saya terinspirasi dari kegiatan kita di luar pemerintahan sebelumnya, di mana kalau negara-negara lain itu kelebihan mereka adalah mengemasnya, membrandingnya.
Nah, padahal kalau rasa itu kita nomor 1. Kita kaya akan rempah ya Pak ya. Betul, betul. Nah, seperti saya dulu misalnya ada melihat sekolah membuat keju. Ya. Kita hanya diajarkan membuat keju, terus kita ada certificate of attendance-nya. Kita bisa misalnya ke Korea ada membuat kimchi. Ya. Ya. Nah, kita juga di Payakumbuh kita buat. Nah, bagaimana kalau kita sudah menyatakan diri mendeklar sebagai kota rendang, City of Rendang, orang nanti bertanya, ada nggak tempat belajar membuat rendang? Itu dia. Nah, Payakumbuh sudah menyiapkannya. Menyiapkan wadahnya. Bahkan kita nggak tanggung-tanggung, bukan hanya certificate of attendance, tapi kita menciptakan lulusan diploma 3. Kerjasama dengan UNP. UNP. Nah, ini menjadi sekolah vokasi favorit nantinya, karena lulusannya itu sekarang sudah tahun kedua. Tahun kedua ya Pak ya? Tahun kedua, jadi Payakumbuh, pemerintah Kota Payakumbuh dengan UNP membuat sekolah prodi baru itu kuliner Minang. Kuliner Minang. Dan itu ada spesialisnya untuk membuat rendang juga. Nah, rendang sekolahnya itu ada di Kota Padang, kemudian di Payakumbuh ada kampus dan juga untuk teaching factory-nya. Jadi mereka langsung belajar di pabrik yang dimiliki oleh Pemda Payakumbuh. Itu turun langsung dan mereka nanti disebar kemana-mana ke seluruh dunia. Lulusannya disebar Pak? Disebar kemana-mana. Kita sebar nanti kemana-mana itu. Nah, itu ahli-ahli makanan Minang. Ahli makanan yang memang mereka memperkuat ciri khas ranah Minang rendang itu ya Pak ya? Ranah Minang. Jadi nanti mereka akan membawa rasa-rasa yang lama bana itu ke seluruh penjuru dunia. Iya, Pak, apalagi mungkin Pak yang akan kita bina UMKM kita, bagaimana apa yang sudah kita lakukan selama ini, apa yang sudah kita full maksimalkan selama ini tidak sia-sia begitu saja. Menjawab tantangan industrialisasi di era 4.0 ini, tentunya pemerintah harus lebih bekerja keras untuk merangkul UMKM kita supaya mereka tetap berproduksi. Ya, kalau bangsa lain melihat Indonesia ini adalah pasar besar untuk kuliner, untuk selera, untuk apa saja yang sifatnya konsumtif, ya ini harus kita hambat dengan apa? Memberdayakan UMKM. Harus memberdayakan UMKM. Karena masyarakat kita konsumtif. Itu dia. Baik. Tidak ada pilihan lain. Kita tahan dulu Pak. Oke. Halo, selamat sore. Selamat sore. Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Sultan Mudo di Padang. Oh, Pak Sultan Mudo, silakan Pak. Iya, Assalamualaikum Pak Wakil Wali Kota Payakumbuh. Waalaikumsalam Pak Sultan. Ya, selamat datang di Padang. Terima kasih Pak. Biko Pak, kalau randang itu bermacam-macam Pak. Betul. Ada randangnya nang kariang kecil apa tadi ada kariang. Ada randang ko lambo itu Pak. Jati kaliu sekitik. Iya. Itu randang juga namanya. Betul. Anan dewa di Payakumbuh ko nanma begitu Pak. Satu. Oke. Nang kedua ko randang ko banyak lo macam Pak. Ada orang bolu. Cek rambut dia randang bolu. Aku randang lagi randang bolu dimasukkan juga ke trennya ke Payakumbuh atau hanya randang daging saja gitu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sultan Mudo di Padang. Ya, semakin menarik ini Pak pembahasan kita sekarang karena Payakumbuh sudah merebranding diri dia sebagai The City of Rendang. Sekarang dipertanyakan rendang seperti apa mungkin yang diproduksi di sana? Ada kalio atau rendang kariang atau seperti apa nih Pak? Oke. Rendang yang sudah di literasi di Payakumbuh itu ada 23 jenis. Ada mulai dari rendang daging sampai rendang bolu kecil Sultan Mudo tadi ya. Nah, bolu itu belut. Oh iya. Nah, jadi kita tidak jadi kearifan lokal itu kita jaga. Ya, semua yang dibilang Sultan Mudo tadi
itu memang ada. Memang ada di Payakumbuh. Memang kita produksi. Memang ada itu. Jadi rendang nan masia, Ya. ya, nan kering, ya, ada rendang lambo, ada ya varian itu begitu banyak, begitu banyak. Tetapi peran pemerintah adalah menjaga kearifan lokal itu, menjaga dan melindungi mereka untuk tetap memproduksi. Kebutuhan mereka apa? Kemasan. Kebutuhannya mereka apa? Perizinan. Nah, jadi bagaimana dengan perizinan supaya mereka bisa memasarkan produk yang lebih luas? Bagaimana produk mereka bisa sampai ke pasar yang lebih luas dengan kemasan yang baik? Nah, sampai pengawetan itu, proses pengawetannya. Nah, itulah yang di peran pemerintah. Yang dijaga oleh pemerintah. Itu yang dijaga pemerintah. Tapi kalau variansnya kita tidak boleh menyentuh itu, karena masing-masing itu sudah punya pasar. Mereka sudah punya mungkin konsumen loyal. Dan itu dikembalikan ke UMKM masing-masing gitu, Pak. Kembalikan ke UMKM. Yang jenis tadi yang dibilang Pak Sultan Mudo itu ada rendang karyang, berarti ada 23 jenis ya, Pak ya? Mungkin lebih. Ya, yang terdata sama kita baru 23. Itu baru itu. Ya, bayangkan saja masing-masing ada 900 lebih nagari di Sumatera Barat ini. Ya, itu yang didata itu, dan daerah-daerah itu, nagari-nagari itu punya ciri khas sendiri-sendiri. Dan itu tidak boleh kita saling mengklaim. Dan biarkan itu menjadi kearifan lokal kita. Nah, yang kita hanya memfasilitasi kebutuhannya mereka. Jadi alhamdulillah ya masyarakat kita mengkritisi itu, tapi ya itulah adanya negeri ini. Semakin banyak kepemilikan itu berarti banyak ternyata kekayaan kearifan lokal yang harus kita jaga. Beragam ya, Pak ya? Beragam. Dan itulah orang Minang. Itu yang harus kita jaga. Nah, Pak, berbicara dengan tadi memfasilitasi dari pemerintah kota terhadap UMKM kita. Nah, apa bentuk fasilitas yang dilakukan oleh pemerintah kota kita di masa pandemi saat ini, Pak, untuk UMKM kita agar tetap bisa berproduksi? Salah satunya ya saya sendiri juga terlibat membantu memasarkan produk-produk UKM. Kemudian kita juga mencoba untuk membeli sebagai gift. Nah, kemudian mencoba menemukan pasar-pasar baru. Ada Pak, kita dorong UMKM kita untuk berinovasi secara daring, online, memasarkan itu produk sudah kita. pasti. Jadi untuk pemasaran online itu sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa lagi kita hindari. Bagaimana pemasaran online itu sudah menjadi kebutuhan yang mutlak harus diinikan oleh UMKM kita. Dan Payakumbuh termasuk cukup kreatif UMKM kita dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diberikan. Tadi UMKM yang terdata sama kita itu yang terdaftar ada berapa, Pak? Totalnya semua? Ada 2.300. Itu semua bergerak di bidang kuliner? Enggak, itu bermacam ya, Pak ya? Bermacam. Itu UMKM yang ada di kita. Kalau untuk fokusnya ke rendang, Pak, itu ada berapa sejauh ini? Yang sudah mendaftar itu ada 40. Dan insya Allah ini nanti akan bertambah lagi. Tentunya pembinaan akan terus dilakukan ya, Pak ya, terhadap UMKM ini ya? Ya, pembinaan ini tetap berjalan dan yang lebih utama adalah penjualan. Dan disitulah peran yang akan kita perkuat, bagaimana pemerintah dalam hal ini kepeduliannya berangkat dari fokus membeli produk, menggunakan produk-produk UKM itu sendiri. Dengan adanya pandemi ini penjualan kita menurun drastis atau seperti apa nih, Pak? Kalau secara daerah, alhamdulillah Payakumbuh mungkin Unit 5 bisa datang ke Payakumbuh, lihat kehidupan kuliner tetap berjalan dengan menjalankan protokol kesehatan, tetap kondusif, tetap mereka produktif. Karena yang tidak bisa dihindari itu adalah memang kebutuhan pribadi, ya, sifatnya makanan. Nah, itu jadi kebutuhan pokok, sehingga itu kita tata dengan baik, bagaimana kehidupan tetap berjalan
industri tetap berjalan, nah UMKM dalam hal ini juga bisa berproduksi. Pak, ke depan mungkin ada inovasi Pak yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Payakumbuh terhadap UMKM kita apa nih Pak? Dengan jadikannya Payakumbuh sentralisasi rendang yang ada di Payakumbuh akan meningkatkan sentra-sentra lainnya, sehingga tantangan UKM untuk global itu bisa kita persiapkan dengan baik. Nah, jadi seperti produksi yang bertontonnya rendang itu kan tidak mungkin oleh UKM energi sampai ke situ. Dengan adanya campur tangan pemerintah dalam bentuk sentral tadi itu menjadi mungkin. Nah, seperti produsen misalnya tenun juga difasilitasi oleh pemerintah. Nah, kemudian juga ada kerajinan tangan, olahan tadi seperti olahan ubi, pokoknya banyak sekali. Nah, itu kita fasilitasi dalam bentuk sentra industri, sehingga hal-hal yang bisa mengarah kepada productivity, meningkatnya kemampuan memproduksi itu bisa kita tentunya wujudkan. Meskipun tahun ini Bapak bilang tadi produksi rendang itu kita masih 2-3 ton, tahun depan kita usahakan sampai 10 ton ya Pak ya? Insya Allah. Yang paling penting kan ordernya ada, pembelinya ada, pembeli. pasarnya ada. Itu dia. Ya, sehingga terbentuklah IKM Maju Koperasi Modern ya Pak ya? Insya Allah begitu. Ini sejalan dengan keinginan Presiden dan Kementerian bahwa bagaimana mewujudkan UKM maju itu. Jadi UKM maju itu karena UKM itu banyak, ya harus kita satukan. Koperasi ya dengan bergabungnya UKM itu dalam satu koperasi ini menjadi sebuah kekuatan. Dan Ranah Minang tentunya punya kebanggaan juga bagi Bapak koperasi itu kan dari kita. Bung Hatta. Nah, ini kita persembahkanlah sebagai wujud bagaimana UKM maju, koperasi modern itu dimulai dari Kota Payakumbuh. Baik, terima kasih Pak Erwin selaku Wakil Wali Kota Payakumbuh. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam Dialog Suara Publik. Kita sudah banyak tadi memperbincangkan mengenai Payakumbuh City of Rendang. Semoga ini tetap terjaga sampai kapanpun sehingga terbentuklah IKM Maju Koperasi Modern. Saya Delima Febria mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.